semua itu pilihan. Kalau kita beda pilihan, tidak usah menghakimi, tidak usah mencela, tidak usah merendahkan, tidak usah menghina. Saudara, itu penting. Jadi kalau kita beda pilihan dalam pengambilan sikap, kita pilih, tidak usah saling mencela dan saling merendahkan. Ada yang pernah bilang bahwa berprofesi menjadi seorang pendeta itu ibaratnya seperti ikan di dalam akuarium, di mana orang akan bisa melihat dari semua sudut, dari semua sisi. Ya mungkin ada benarnya juga sih, bahwa orang bisa melihat dan menilai kehidupan seorang pendeta atau hamba Tuhan dari semua sisi, dan apa yang dikerjakan pendeta itu menjadi perhatian banyak orang. Dari model rambutnya, dari style bajunya, dari jam tangannya, dari sandal yang dia pakai, bahkan dari segi dia memilih untuk mengambil pilihan dalam olahraga. Tidak sedikit orang yang ngomong ke saya bahwa, wah, senang tinju ya Pak, cocok katanya. Ketika marah, tinggal fotonya jemaat yang bermasalah dengan jenengan, yang membuat jenengan marah, tinggal ditempel di samsak, lalu dipukul untuk meluapkan emosi kita. Ada yang bilang gitu, ngeledek gitu. Jadi di sini ditempel foto-foto jemaat yang membuat kita sakit hati gitu katanya. Lalu tinggal pukul. Enggak juga sih. Ya mungkin bagi kebanyakan orang olahraga tinju untuk seorang pendeta itu kurang keren ya, kurang miyayeni. Tapi semua itu pilihan. Kalau kita beda pilihan dalam sebuah hobi atau kesenangan dalam olahraga, ya tidak usah menghakimi, tidak usah mencela, tidak usah merendahkan, tidak usah menghina. Kenapa? Karena olahraga itu tujuannya supaya badan kita sehat. Supaya dengan badan yang sehat, kita bisa maksimal di dalam melayani jemaat, melayani pekerjaan yang Tuhan sediakan, dan melayani Tuhan tentunya. Dan tidak ketinggalan melayani keluarga dan melayani diri kita sendiri. Saudara, itu penting. Jadi kalau kita beda pilihan dalam pengambilan sikap untuk olahraga apa yang kita ambil, kita pilih, tidak usah saling mencela dan saling merendahkan. Bersyukur kalau ada pendeta yang senang olahraga. Karena nggak semua pendeta punya waktu untuk berolahraga. Karena moodnya habis, atau waktunya habis, atau memang wegah. Yuk belajar untuk bertanggung jawab pada pekerjaan, pada pelayanan, dan juga bertanggung jawab pada keluarga. Tidak kalah penting, bertanggung jawab kepada diri kita sendiri, tubuh kita sendiri, karena yang paling ngerti
yang paling bertanggung jawab untuk kesehatan kita adalah diri kita sendiri. Bersyukur kalau ada jemaat yang memperhatikan panjenengan, mengingatkan untuk berolahraga, bahkan mungkin membelikan panjenengan alat-alat olahraga. Hei para hamba Tuhan, para pendeta, gunakan itu, jangan sampai mangkrak. Ini sudah berbulan-bulan mangkrak ini di gudang, harus digunakan lagi supaya bermanfaat, karena yang nggak punya aja kepengen punya, tapi yang punya biasanya dibiarkan mangkrak, eman-eman, sayang sekali. Ini pun berkat Tuhan. Kalau beli pun berat rasanya bagi seorang pendeta di desa ya saudara. Ini saya dikasih salah satu hamba Tuhan dari kota yang sudah emeritus, ngebak-ngebaki rumahnya dan saya ditelepon untuk ambil ini. Wah, anyar-anyarannya seneng saudara untuk olahraga, tapi lama-lama bosen. Nah, memunculkan mood untuk seneng olahraga ini kalau enggak dari diri sendiri, siapa lagi? Kalau kita sehat, kita bisa melayani. Kalau kita sakit, berat saudara. Dan kalau tidak kecelakaan kerja dalam perjalanan pelayanan, BPJS Ketenagakerjaan gak berguna. Jadi lebih penting jagalah kesehatanmu mulai sekarang. Jadi olahraga nggak harus ngoyo, yang penting kita disiplin. Katanya para pakar begitu. Oke, selamat berolahraga dan salam uyah rowo.